Terima kasih. Tidak sampai sebulan lagi untuk menghidup seperti pengembara di tahun ini. Saat kita memikirkan hati kami yang kami jalankan dalam hidup kita sebagai seorang yang melayani, saya berdoa kita di dalam kebaktian bisa memuliakan Tuhan, penyembahan yang diterima Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan, sama seperti yang dituliskan tentang Habel di Ibrani pasal 11 ayat 4. Tuhan terutama mengasihi gereja kita dan telah menuntun kita ke Ibrani pasal 11 dari ayat 13 sampai 16. Melalui firman ini, saya ingin sharing kasih karunia Tuhan dengan judul Kita adalah pengembara di bumi ini atau pendatang. Pengembara. Tanpa ragu, kita harus tahu dan mengerti bahwa kita adalah pengembara. Kita semua hidup sebagai pengembara. Kalau kamu tidak sadar dengan hal ini, itu akan membawa kehancuran di saat kita menjalani perjalanan kita kepada kerajaan sorga. Beban yang kita mikul itu menjadi lebih enteng di saat kita sadar kita adalah pengembara. Orang kudus yang tahu tempat akhir mereka, tempat tujuan akhir mereka di mana, harus percaya dan mengetahuinya dengan yakin melalui Alkitab. Manusia di saat mereka mati, mereka langsung ke sorga. Atau di saat manusia mati, dia langsung ke neraka. Tidak ada tempat tengah. Mau itu keluarga kita atau kerabat, keluarga, di saat mereka menjalankan kehidupan mereka, ada hal-hal yang kita pernah lakukan salah dan bertobat. Mungkin juga ada hal yang belum kita bertobat. Mau kita kasih persembahan di gereja atau di saat kita berdoa. Karena hal-hal seperti ini, itu yang menentukan kita ke sorga atau neraka, dan hal itu harusnya tidak terjadi. Dosa apapun, kalau kita lihat di Lukas 23 ayat 29 dan seterusnya, kita bisa melihat penderitaan apapun yang Yesus alami di kayu salib. Lihat mereka meledek Yesus. Tidakkah mereka mendengar hal-hal tentang Tuhan? Mereka bilang, apakah saya harus mati dengan tidak adil dengan kamu? Lakukanlah sesuatu. Dan dengan cara begini mereka meledek dia. Mereka bilang, selamatkan dirimu dan diri kita. Dan pencuri di sebelah kanan bilang, apa kamu gila? Kita telah berdosa, maka kita menderita dengan adil. Tapi orang ini di tengah, dia buat salah apa? Apakah kamu tidak bisa mendengar suaranya bagaimana dia membela kita? Dan dengan itu dia mengatakan kepada Yesus, ingatlah kepada aku di saat engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Dan di Lukas 23 ayat 43 dia mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Berarti langsung. Di dunia kita hidup, kita jangan terikat dengan apa-apa di bumi ini. Kalau kita menabur di bumi ini, kita menabur di sorga juga. Jangan ada musuh, jangan membenci siapapun. Harus mengampuni semua orang. Dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia mati untuk orang yang berdosa. Dia memikul dosa kita. Dan di kayu salib itu, seluruh tubuh dia disobek-sobek untuk menumpahkan darah dia. Dan darah itu menghapus dosa asal, dosa keturunan, dan dosa pribadi kita untuk selamanya kan. Jadi untuk bisa masuk surga, kuncinya adalah pertobatan. Untuk kalian semua,
hati apa yang kita miliki di saat kita mulai tahun ini dan kehidupan iman kita seperti apa tahun ini. Kalau kita lupa bahwa dunia ini hanya tempat sementara, maka kita tidak akan tertarik dengan tempat tujuan akhir kita. Kalau kita lupa bahwa bumi ini hanya sementara, kita tidak tertarik dengan tempat tujuan akhir, tetapi satu hari kita akan jatuh sakit dan kita tidak siap untuk mati. Kita orang yang percaya, kita yakin tentang surga. Kita yakin sekali. Dan seperti di ayat pembukaan kita pun dikatakan kan, ini adalah kota yang Tuhan telah siapkan. Orang-orang yang beriman di dalam Alkitab bisa melihat orang kudus menanti dengan sukacita untuk janji Tuhan datang kepada mereka untuk hal itu menjadi realitas. Dunia ini bukan rumah mereka yang sejati, tetapi mereka diutus untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi ini dunia hanya sementara. Ini dunia yang Tuhan berkenan. Tuhan mengatakan alasan kenapa saya menumpahkan darah untuk kalian adalah agar kalian bisa menjadi umatku yang semangat untuk dan rajin untuk berbuat baik. Ini ditulis di Titus pasal 2 ayat 14. Kita harus melakukan banyak perbuatan yang baik. Kalau kita tahu kita pengembara, berarti kita harus lakukan perbuatan yang baik. Keserakahan itu tidak ada puasnya. Kalau ada 1 miliar, kita mau 2 miliar. Ada 2 miliar, kita mau lebih. Meskipun mereka sudah memiliki seluruh dunia, keserakahan itu tidak ada akhirnya kalau Tuhan tidak ada di dalam hati mereka. Persis sebelum Rasul Paulus mati, dia mengatakan dia sudah memiliki semuanya, meskipun sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Tolong percaya. Orang-orang yang penuh dengan Yesus Kristus adalah orang-orang yang paling kaya. Yesus ada di dalam hati Rasul Paulus kan? Ada pekerjaan atau kita buka bisnis, kita pengembara, kita pergi liburan pun, kita harus yakin kita adalah pengembara. Untuk kita bisa menjalankan kehidupan iman kita dengan baik. Orang kudus itu harus merindukan untuk halaman tanah air mereka di sorga. Di ayat pembukaan kita hari ini, kita bisa melihat Bapa iman Abraham, Ishak dan Yakub dan orang-orang yang berikutnya di Ibrani pasal 11, mereka hidup dengan melihat kepada kota dari Tuhan. Itu ditulis di Ibrani pasal 11 ayat 10 sampai 16. Di saat kita menyembah, mereka tahu di dalam hidup mereka sehari-hari, mereka melihat kepada kota Tuhan dan berkata, saya adalah pengembara. Berapa orang percaya dan hidup seperti itu? Kita nggak ada bayangan. Tuhan tidak malu untuk dipanggil sebagai Tuhan oleh orang-orang ini. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi sorga itu tempat yang kita nggak usah migrasi, nggak usah pindah. Negara seperti itu ada, dunia seperti itu ada. Kita harusnya bersyukur sekali di saat kita tutup mata dan kita pergi dari dunia ini. Kita nggak usah rasa takut, kita yakin, kita pede. Karena di saat hidup kita berakhir, kita akan mendadak ada di sorga. Untuk orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, yang tidak bertobat, yang berdosa, mereka itu langsung ke neraka. Itu yang kita lihat di Wahyu pasal 20 ayat 12. Orang-orang yang namanya yang tidak ditulis dalam kitab buku kehidupan akan dilempar ke api. Ini adalah firman Tuhan. Rasul Paulus juga bicara
kepada jemaat di Filipi. Dia bilang nama mereka ditulis di dalam buku kehidupan di Filipi pasal 4. Ini dia bicara ini setelah dia berdoa. Kita harus hidup dengan keyakinan. Kita harus ada keyakinan. Setiap bagian hidup kita harus hidup dengan pede, dengan keyakinan. Kita harus memiliki iman. Orang-orang yang beriman, bagaimana mereka hidup? Ini perbedaan antara sorga dan dunia. Untuk orang yang beriman dan tidak beriman, ada perbedaannya. Juga ada perbedaan mengenai pandangan hidup. Bukankah hidup kita dan sikap kita sebelum dan setelah kita percaya kepada Yesus itu ada perbedaannya? Kalau tidak ada pagar di jembatan, kita akan bilang, aduh. Dalam hati kita pun pasti ada batasan, kan? Ini adalah dosa. Kita bahkan tidak mau memikirkan hal seperti itu. Kita bahkan tidak mau ke sana. Kita harusnya bersyukur sekali, kan? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak memiliki Alkitab, firman Allah yang hidup? Untuk bisa memuji Tuhan, itu hal yang kita harus bersyukur. Dalam bahasa Ibrani artinya untuk mengucap syukur. Hal yang sama juga dikatakan di 1 Korintus pasal 9. Persembahan adalah berkat. Bukan saya yang mempersembahkannya, tetapi saya menerima balik berkat dari Tuhan. Orang kudus yang dikasihi, mari kita meyakinkan diri bahwa kita menjalankan hidup kita sebagai pengembara. Dan kita harus yakin dan berpikir, kita selama ini hidup seperti apa? Kalau Tuhan bertanya seperti itu, kita harus jawab, iya, saya telah kembali setelah hidup sebagai pengembara di bumi. 4 hari yang lalu, saya mencari kata ini di dalam kamus. Pengembara adalah orang yang meninggalkan rumahnya untuk pergi ke tempat yang jauh. Seseorang yang mengembara jauh, pindah dari tempat ke tempat dan hidup di tempat yang asing, tanah asing. Yang kedua, orang dalam perjalanan. Dan ketiga adalah orang yang mengembara tanpa tujuan. Ditulisnya seperti itu di dalam kamus. Di dalam Alkitab, mau itu raja atau nabi-nabi atau abdi Allah, orang-orang yang beriman semua mengakui bahwa mereka semua adalah pengembara. Setelah istri Abraham meninggal, dia mengakui dan mengatakan bahwa saya adalah orang asing dan pendatang di antara kalian. Itu dicatat di Kejadian 23 ayat 4. Bukankah Abraham itu bapak iman? Kalau begitu, kita adalah anak-anak rohania dari Abraham. Lukas pasal 19, kita bisa melihat Zakheus, dia adalah kepala bea cukai di kota Yeriko. Apa firman Tuhan? Waktu dia mengakui, Yesus bilang kepada dia bahwa kamu juga adalah anak Abraham. Anaknya Ishak, Yakub juga mengatakan kepada Firaun, dia bilang, tahun-tahun pengembaraan aku adalah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Yakub mengatakan ini di hadapan Firaun. Kita bisa lihat itu dicatat di Kejadian 47 ayat 9. Ini adalah firman yang sama seperti sebelumnya. Daud sendiri pun juga mengatakan bahwa kita adalah pengembara di bumi ini. Rasul Paulus juga mengatakan di Filipi, dia bilang warga negara kita ada di sorga.
Filipi 3 ayat 20. Di negara Korea, kita harus ada kartu penduduk. Tuhan bilang, bukankah kamu sudah dimateraikan, saya akan kasih warga kenegaraan di sorga. Kita bisa lihat ini di Efesus pasal 1 ayat 13-14. Dan itu sebabnya 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dikatakan bahwa kita adalah orang asing dan pendatang. Dengan cara ini, orang yang percaya harus mengatakan saya adalah pengembara. Karena itu kita tidak terbeban dengan hal-hal di dunia ini. Koper kita itu enteng. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia bilang kamu adalah pengembara. Kita hidup 70, 80 atau 100 tahun, kita harus hidup seperti kehidupan seorang pengembara yang bawa bebannya enteng. Kita harus bersyukur sekali untuk firman ini. Lewat firman hari ini, kita dengar banyak khotbah mengenai harus jadi pengembara. Tetapi dari hari ini kita harus yakin bahwa kita itu benar-benar pengembara. Kita harus mengakui hal itu. Tolong yakinkan hal ini untuk diri kamu sendiri. Dengan itu kamu tidak akan ada keserakahan. Dan setiap hari itu ada masalah sendiri. Kalau kamu mengerti arti pengembara, baru kita bisa mengerti arti di belakang kata-kata itu. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa kita sedang menjalankan kehidupan seorang pengembara. Kenapa? Karena itu ditulis di Imamat 23 ayat 25 ayat 23 kan? Setinggi apapun atau serendah apapun yang kita mau di dunia ini pun, kita tetap aja pengembara. Akan ada waktu kita harus meninggalkan semuanya. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 49, waktu Yakub bicara kepada 12 anaknya, kalau kita baca firman-Nya dengan benar, mereka semua memiliki cawan. Orang dulu bilang ada cawan hati, besarnya tuh beda-beda. Tuhan akan memberkati sesuai dengan porsi yang diberikan atau sudah ditetapkan. Di saat kita hidup di bumi ini, kita cari kepentingan kita sendiri, lalu pekerjaan Tuhan ada di belakang. Terus kita datang ke gereja hari Minggu, terus kita bisa bilang, oh saya terima kasih karunia. Kalau begitu, di Filipi pasal 2 ayat 21, dikatakan mereka semua mencari kepentingan sendiri. Kenapa kita cari kepentingan kedagingan dan bukan kepentingan Tuhan? Dengar baik-baik. Di saat kita hidup sebagai pengembara, kita bisa mencari kepentingan kita sendiri. Tapi coba cari kepentingan Tuhan. Daripada kamu ributin anak kamu 100 kali, coba pikirin Tuhan 1 kali saja. Kalau kamu hanya ingat 1 kali itu saja, sama seperti Bapak Iman Abraham yang diberkati dalam segala hal, di Kejadian 24 ayat 1, percaya berkat kemakmuran akan datang kepadamu. Rencana apa yang kamu sedang buat? Dengar kepada firman yang Tuhan kasih tahu kepada kita melalui Roh. Sedang kamu tidak hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap dan sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Itu tercatat di Yakobus 4 ayat 13-14. Salomo juga mengatakan di kitab Amsal, dia bilang,
Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Di Amsal 27 ayat 1 mengatakan hal itu. Dunia ini semua akan berlalu. Akan berlalu cepat seperti panah. Semua nafsu kita pun akan berlalu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Semua akan berlalu. 2 Korintus pasal 5 dikatakan, kemah tubuh kita itu pun akan dihancurkan. Tetapi sebelum hal itu terjadi, kita harus melakukan banyak perbuatan baik buat Tuhan. Kita harus nyanyi pujian sebanyak mungkin, dan kita harus berdoa, dan kita harus mengucap syukur dalam segala situasi. Di saat kita berhenti untuk mengucap syukur, hidup kita berhenti. Pengembara hidupnya bukan seperti itu. Dikatakan bahwa rumput jadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan itu akan untuk selama-lamanya. Itu di 1 Petrus pasal 1 ayat 24 sampai 25. Dan juga kita bisa menemukan di Yesaya pasal 1 ayat 48. Jemaat gereja Korintus ribut terus dan bikin pusing buat Paulus. Paulus tuh mengajar mereka dengan keluar air mata. Dan Paulus bilang, meskipun duit kita hanya sedikit, hidup seolah-olah nggak ada apa-apa. Emang masalahnya apa sih kalau kita bantu orang? Semua nafsu dari hidup dunia ini akan berlalu. Itu ditulis di 1 Korintus pasal 7 ayat 31 kan? Jangan hanya pegang itu. Firman Tuhan bilang kita harus memberi. Tuhan bilang, saya yang pinjamkan kepada kamu. Di saat kamu meminjamkan orang duit dan mereka nggak bayar balik, mereka itu penipu. Kita melakukan perbuatan baik untuk bantu orang, terus dibilang nanti Tuhan yang bayar balik. 4 tempat di dalam Alkitab ada tertulis, ini firman yang sangat berharga. Ini dicatat di Amsal 19 ayat 14 dan seterusnya. Hidup itu memang seperti itu. Kita tidak boleh bergantung kepada dunia yang nampak yang akan berlalu. Itu dicatat dalam bahasa Ibrani aslinya. Dia bilang bahwa dunia yang nampak ini akan berlalu. Dia sedang kasih tahu kita untuk jangan ada harapan apapun untuk dunia ini. Akan ada awal dan akhir kepada dunia ini. Semuanya dicatat di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya nggak bisa sebut semuanya. Dan hal ini tidak bisa kita robah. Kita harus bikin pengakuan yang tulus seperti Musa. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita akan melayang lenyap. Maka ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu adalah doa Musa di Mazmur pasal 90 ayat 10 kan? Setelah Raja Daud, dia kumpulkan anak-anak dan orang-orang Israel dan pemimpin. Mereka semua memuji Daud. Mereka semua memuji-muji Daud.
Dia mau gak mau jadi angkuh, jadi gede kepala. Dia hanya menjadi arogan, dan apa yang terjadi kepada militer dia setelah itu? Ya udah pasti saya yang menguasai mereka, tetapi di belakang saya adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya dia bilang, waktuku ada di tanganmu. Itu ekspresi yang sangat luar biasa. Waktuku ada di tanganmu. Ini sungguh-sungguh adalah firman yang rendah hati. Di Mazmur 31 ayat 15 mengatakan hal ini. Di 1 Tawarik 29 ayat 15 juga dikatakan, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Jadi ini setelah dia mengumpulkan semua jenderal dia dan semua anak-anak dia kumpulkan semua. Ini kata-kata Daud. Setelah dia bicara, ini dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Ini mengenai Daud. Raja Salomo juga, dia juga bicara mengenai tugas seorang pengembara, dan dia bilang ujungnya, akhirnya semua adalah hanya takut akan Tuhan dan mentaati firman perintah Tuhan. Itu di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Mazmur 102 ayat 12. Itu sebabnya kita harus beli waktu. Air pun mengalir. Sebanyak apa yang saya cedok, ya itu menjadi milik saya. Bukankah kita harus ambil kesempatan dan urus bisnis kita? Iman Yosua lebih panas dari matahari yang terik. Apakah matahari tetap diam setelah satu perintah? Bumi yang tidak menggerak. Setelah urusan dia selesai, dia doa lagi, bumi itu berputar lagi. Jadi imannya Yosua itu lebih panas dari matahari. Iman kita harus seperti itu. Rasul Paulus, dia mengatakan di Filipi pasal 1 ayat 29 di bagian akhir dari ayat ini, dia bilang, aku hidup atau mati, aku hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dia hidup sebagai pengembara. Aku hidup atau mati, makan atau minum, Kristus itu dimuliakan dalam tubuhku, dan aku mengeluarkan aroma ini. Itu sangat luar biasa. Seorang pengembara tidak boleh obses dengan saat sekarang. Kita harus menemukan pekerjaan Tuhan di sini. Apa yang saya harus lakukan? Kita harus setia kepada saat ini, tapi jangan hanya terikat dan mengemis. Semua yang di saat ini hanya persiapan untuk besok. Seorang pengembara tidak boleh terlalu banyak keterikatan yang tertinggal. Kalau nggak, dia nggak bisa tetap dalam perjalanan. Dan halnya sama juga untuk kehidupan gereja. Ini bukan masalah bilang saya percaya. Kita harus dewasa. Kita harus berani. Orang itu hidup dengan cara yang sangat luar biasa. Sebagai orang Kristen, kita menjalankan jalur ziarah di dunia. Mereka tidak terikat dengan dunia ini. Di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pun menulis hal yang sama mengenai orang Tuhan.
Kita harus sayang dengan tanah air kita. Kita kalau lihat Mazmur 39 ayat 7, ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Bikin keributan. Ini membuat orang menyebabkan kebingungan dan kebisingan. Ini adalah kekacauan dan berisik. Suara besar. Itu sebabnya hidup kita tidak stabil. Kita banyak kepemilikan, tetapi nanti setelah kita mati, kita mana tahu siapa yang ambil. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ini tidak berarti kita bilang, oh saya nggak perlu ini semua, ambil aja semuanya. Bukan seperti itu. Kita harus bertindak dengan disiplin dan kita harus hemat. $10 di kantong saya lebih baik daripada miliaran di kantong orang lain. Lihat orang kaya kena banyak peristiwa zaman sekarang. Mereka membawa aib kepada keturunan mereka. Saya berharap kamu akan menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang mencintai dunia ini. Tetapi saya mengatakan ini, waktu itu telah diperpendek agar dari sekarang orang yang memiliki pun harus seperti tidak memiliki apa-apa. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ini ditulis di 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. Penyelamatan kita lebih dekat dari waktu kita pertama percaya. Setiap hari berlalu kita lebih dekat kepada surga, kan? Kalau bukan hari ini atau besok yang dekat, saya dari Pusan berangkat ke Puko, lalu saya berangkat dari Kupo dan saya tiba di Daegu. Iman kita pun tidak berdiam di tempat yang sama. Kita percaya atau tidak, bumi itu tetap berputar. Kalau sehari berlalu, hari itu kan berganti. Seorang pengembara harus memiliki konsep pemilikan yang tepat. Tahu gak siapa orang yang paling kaya? Ada banyak. Ada banyak di Korea, miliarder, tetapi mereka sebenarnya tidak kaya. Tolong percaya, orang yang percaya kepada Yesus itu orang yang paling kaya. Segala hal di semesta alam, benda-benda di angkasa, siapa yang buat itu semua? Bapa kita. Kita semua adalah anak-anak Dia, anak sejati, anak benaran. Kita harus percaya dengan hal ini. Kalau kita tidak tahu hal-hal ini, dan dengan kepemilikan kita, lalu setelah itu kita menjadi sedih, marah, kalau ada yang ambil kita jadi cemas untuk mau ambil balik. Tetapi kalau kita tahu kita adalah seorang pengembara, kesedihan itu bisa diturunkan ke tingkatan yang sangat minim, paling minim. Karena satu hari kita akan meninggalkan semuanya di dunia ini dan pergi. Halnya sama dengan pendidikan anak kita juga di sekolah. Anak-anak, kamu sayang ayahmu? Iya, sungguh-sungguh. Kalau mau ketemu saya, kamu harus memiliki iman yang bagus dalam Yesus.
kerajaan Tuhan itu dunia yang kekal. Kamu harus percaya. Tolong miliki iman. Kalau kamu percaya dengan baik, kamu akan terima warisan di bumi dan juga warisan di sorga. Kita harus tanam itu di dalam hati anak-anak kita. Tanam itu di dalam mereka. Saya adalah seorang pengembara. Kalau kita sadar hal itu, kita akan bisa buka kantong kita dan resleting kita. Kalau kita tidak tahu kita adalah pengembara, kita nggak bisa buka resleting. Di dalam kantong ada duit pun kita bilang nggak ada. Manusia seperti itu. Tetapi sebagai pengembara, kita bisa tenang dalam hati. Kita bisa hidup seperti itu. Berapa orang di dunia ini menderita karena lingkaran keserakahan. Tetapi di saat kita sadar kita pengembara dalam iman, di saat kita mulai mengerti ini, kita bisa keluar dari lingkaran keserakahan, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan yang mengatakan, iya, saya telah menerima penyelamatan yang kekal. Tuhan hanya membuat satu janji kepada kita, dan itu adalah hidup yang kekal. Itu ditulis di 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Hanya ada satu perjanjian antara Tuhan dan kita, dan itu adalah hidup yang kekal. Sangat luar biasa, kan? Kita harus lakukan terbaik, jadi tulus dan setia kepada pekerjaan yang Tuhan sudah tugaskan kepada kita. Jangan ditunda-tunda sampai besok. Sekarang saya ingin kesimpulan. Kita manusia. Kita mengeluh, menggerutu. Karena kita minta lebih dari yang kita perlu. Kita kadang maki-maki orang dan kita bilang semuanya gagal gara-gara orang itu. Kalau pengembara setia dalam hidup dia akan sadar apa yang saya miliki sekarang itu tidak kekal. Kepemilikan saya sekarang tidak kekal. Tuhan, saya memiliki iman untuk memberi semuanya. Saya hidup kehidupan yang bodoh, berpikir bahwa ini semua adalah milik saya. Kalau kita serakah, kita coba memiliki semua yang kita lihat di dunia ini, itu akan pasti bawa tragedi kepada kita dan keluarga kita. Selalu bersaksi firman sebagai pengembara, baca Alkitab, selalu berdoa, memuji di setiap saat. Tuhan akan sangat berkenan. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan di saat kita di bumi ini. Ini adalah firman yang sangat berharga. Jadi kita harus hidup dalam ketakutan selama kita di bumi ini. Itu di 1 Petrus pasal 1 ayat 17 di bagian bawahnya. Itu 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dikatakan kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Kita tidak bawa apa-apa. Dan di saat kita pergi, kita tidak bisa membawa apa-apa juga. Kalau kita ada makanan dan pakaian, itu pun dengan itu kita puas. 1 Timotius pasal 6 ayat 7-8. Mazmur 49 ayat 17 juga dikatakan hal yang sama. Kita harus katakan bahwa kita adalah pengembara di dalam Tuhan. Ini pun berkat bisa sadar dan percaya ini aja, kita bisa rencanakan kehidupan iman dengan baik dan beri kemuliaan hanya kepada Tuhan. Dan kalau hadirat Tuhan tidak meninggalkan gereja ini, ada berkat apa yang lebih besar dari itu? Orang tua punya anak dan mereka menikah dan punya cucu setelah itu.
Kalau anak mantu dan anak perempuannya membawa cucu kepada ulang tahun orang tua, apa yang lebih baik dari itu? Ya kan? Terima kasih sudah datang ketemu saya. Wah, bahkan bawa saya duit. Seharusnya nggak perlu. Saya ada permintaan. Kita semua adalah pengembara. Pengembara itu berarti kita harus pulang kepada tanah air kita. Kamu sudah kembali ke rumah saya, tapi kamu akan tinggal sini berapa hari. Nanti kamu bakal pulang lagi ke rumah kamu. Kalau saya udah pergi, saya nggak ada penyesalan. Kamu harus dedikasi kepada gereja, lakukan pekerjaan Tuhan. Kalau saya bisa lihat anak-anak kamu dan cucu saya menerima berkat di mata saya, udah cukup. Jadi orang tua itu harus menurunkan iman. Semua para penatua, diaken pun harus memiliki iman seperti ini. Kita semua bilang harus cari duit yang banyak, tapi kita melupakan Tuhan. Katakan, di dalam Tuhan kita memiliki kekayaan. Tolong sadar dengan hal ini di saat kita hidup sebagai pengembara. Jangan membuat orang lain merasa dirugikan. Meskipun saya ada kerugian, Tuhan tidak akan duduk diam. Sekarang, mari kita mengampuni semua orang. Ampunilah. Itu ditulis di Matius pasal 18 di ayat terakhir kan? Betapa marahnya Tuhan dengan hamba yang minjam duit. Tapi Tuhan ampunin dosa dia, hutang dia yang begitu besar. Tapi si hamba itu memukul dan memenjarai teman dia juga yang adalah seorang hamba yang cuma minjem berapa ratus dolar. Bisa dibaca di Matius pasal 18 di ayat 35. Kita baca sama-sama. Kita akan baca ayat 35 sama-sama. Mulai. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dari hatimu, katanya. Segenap hatimu. Jadi di saat kita hidup sebagai pengembara, ada banyak hal orang melakukan salah kepada kita dan membuat kita nggak bisa bayar uang sekolah anak, bohong, jadi rumah kita hilang, bisnis kita jadi rugi, membuat kita kesel. Tapi kita bisa lakukan apa? Tuhan bilang jangan khawatir, karena Tuhan yang menciptakan kita bilang kita harus mengasihi musuh kita. Bagaimana caranya kita mengasihi musuh? Lalu dia bilang mengampuni mereka. Kalau lapar kasih makan. Apakah ini masuk akal? Tapi Tuhan bilang doa untuk musuh. Kita doa untuk diri sendiri aja nggak bisa, gimana mau doain musuh? Tapi ini adalah perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan untuk kita. Bagaimana caranya kita lakukan? Kenapa? Karena kita pengembara. Saya juga meninggalkan tanah air saya. Sekarang saya hidup sementara di negara asing. Saya pun akan kembali kepada tanah air saya. Kalau kita pikir kayak begitu, kita bisa mengampuni kan? Kita hanya sementara di sini. Kalau kita tidak ada iman pengembara, kita tidak bisa mengampuni. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tertulis di Ibrani pasal 11 ayat 10 sampai 16 bahwa Abraham bapa iman, Yakub bapa ketaatan, dan Ishak bapa perbuatan, menantikan kota Tuhan. Untuk kita pun Tuhan mengatakan bahwa kita hanya berdiam di dunia ini hanya sebentar, lalu kita harus menghadap Dia. Dan Dia bilang kita adalah pengembara, kita adalah pendatang dan orang asing di dunia ini. Melalui firman sekarang kita sadar itu. Dari sekarang sampai kita masuk surga, bantu kami sebagai pengembara, tidak berhutang, tidak ada musuh,
Dan meskipun kita pengembara, semoga hanya ada pekerjaan iman yang luar biasa dengan mengasihi orang, memegang orang, dan berlari bersama-sama kepada Tuhan. Untuk semua para pendeta, penatua wanita, diaken, dan jemaat gereja kita, tolong berkati mereka dengan berkat kekuatan agar tidak ada satu orang yang sakit, tertinggal karena sakit. Waktu yang tersisa pun milik-Mu Tuhan. Tolong terima semua kemuliaan melalui waktu yang tersisa. Kami doa dan minta ini semua di dalam nama Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih.